Halo, hai teman-teman. Aku Dila, mahasiswa dari STR RPL kelas B, Kebidanan Sutomo. Mari mengenal alat reproduksi wanita dan pria. Sekarang kita akan masuk pada bagian alat reproduksi perempuan. Di sini ada bagian internal atau dalam dan bagian eksternal atau luar. Bagian internal yang pertama ada vagina. Vagina ini berfungsi sebagai saluran penghubung serviks ke bagian luar, jalan masuknya penis, lahirnya bayi dan keluarnya darah menstruasi. Yang kedua serviks, pintu gerbang rahim dan vagina serta pencegah bakteri masuk ke vagina. Kemudian ada uterus. Uterus ini berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Setelahnya ada tuba falopi. Tuba falopi ini berfungsi sebagai tempat bertemunya sel telur dan sel sperma, serta menjadi tempat pembuahan. Dan yang terakhir ada ovarium. Nah, ovarium ini adalah organ yang menghasilkan sel telur. Sekarang kita masuk ke bagian eksternal atau bagian luarnya. Ada yang namanya mons pubis. Nah, mons pubis ini sebagai bantalan pelindung dan daya tarik seksual. Yang kedua ada klitoris. Klitoris ini memberikan kenikmatan seksual pada wanita. Seterusnya ada yang namanya labia mayora. Nah, ini berfungsi sebagai pelindung utama organ reproduksi luar wanita. Setelah itu ada labia minora. Labia minora ini melindungi lubang vagina dan uretra dari infeksi. Dan yang terakhir ada kelenjar Bartolini. Kelenjar Bartolini berfungsi sebagai penghasil cairan pelumas saat berhubungan seksual. Sekarang kita akan masuk pada bagian alat reproduksi pria. Seperti perempuan, ada bagian internal dan eksternal. Bagian internal ada testis, yaitu berfungsi untuk memproduksi sel sperma dan hormon testosteron. Kemudian ada epididymis, tempat penyimpanan sementara sperma dan pematangan sperma sebelum dikeluarkan. Ada vas deferens, membawa sperma matang dari epididymis ke rongga panggul menuju uretra. Ada yang namanya kelenjar bulbouretral. Ini berfungsi untuk membantu menetralkan keasaman sisi urin. Selanjutnya ada yang namanya kelenjar prostat. Nah, ini berfungsi untuk membantu menyehatkan sperma. Kemudian ada vesikula seminalis. Ini berfungsi untuk menghasilkan cairan kaya nutrisi untuk kebutuhan energi pada sperma. Yang terakhir ada uretra, saluran yang membawa urin dan sperma ke luar tubuh. Pada bagian luar atau eksternal ada yang namanya penis. Ini berfungsi sebagai sistem ekskresi dan mengantarkan sperma ke dalam saluran reproduksi wanita untuk memungkinkan terjadinya pembuahan. Dan terakhir ada skrotum, berfungsi sebagai penyangga testis dan memastikan suhu testis stabil. Thank you, bye friends.